Baru saja pihak Kejaksaan Agung telah mengumumkan sejumlah nama yang merupakan eh, tersangka baru dari mega skandal Jiwasraya. Pihak Kejaksaan Agung mengumumkan ada 13 korporasi besar yang dianggap merugikan negara hingga 12,1 triliun rupiah. Dari 16,8 triliun rupiah yang merupakan kerugian dari mega skandal Jiwasraya, 12,1 triliun rupiah merupakan kerugian yang diakibatkan oleh 13 perusahaan tersebut. Selain itu, pihak Kejaksaan Agung sendiri menjelaskan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka baru, yaitu inisial FH, yang merupakan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, yang dimana sejak tahun 2017 FH memiliki jabatan sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2. Dan untuk mendengar lebih lanjut, berikut pernyataan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Haris Setiono. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pada hari ini tim penyidik dari Direktorat Penyidikan pada Jampitsus akan menyampaikan perkembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya. Kemarin kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa hasil persidangan putusan selah telah menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Oleh karena itu, pada hari ini Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampitsus, kemudian Pak Direktur Penyidikan dan tim penyidik mengambil kesimpulan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya. Penetapan tersangka tersebut yang pertama terhadap 13 korporasi atau di dalam peraturan otoritas jasa keuangan disebut manajer investasi. Jadi ada 13 korporasi. Saya sebut ya. Saya minta nanti inisial saja. Kita hormati azas praduga tidak bersalah. Saya sampaikan nama lengkap, tetapi tolong nanti inisial dari perusahaan itu. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan, maka pada hari ini ditetapkan 13 korporasi sebagai tersangka, yaitu yang pertama PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital atau kami singkat PT DM atau PT PAC. Yang kedua PT Oso Manajemen Investasi atau kami singkat PT OMI. Yang ketiga PT Pinnacle Persada Investama atau kami singkat PT PPI. Yang keempat PT Millennium Danatama atau kami singkat PT MD. Kemudian yang kelima PT Prospera Asset Management atau kami singkat PT PAM. Yang keenam PT MNC Asset Management. Yang ketujuh PT Maybank Asset Management atau kami singkat PT MAM. Yang kedelapan PT Gap Capital atau PT GAP Capital. Yang kesembilan PT Jasa Capital Asset Management atau PT JCAM. Yang ke-10 PT Pool Advista Asset Management atau PT PAAM. 11 PT Corvina Capital atau disingkat PT CC. Yang ke-12 PT Triservan Investama Indonesia atau PT TFI
Dan yang ke-13 PT Sinarmas Asset Management atau PT SAM. Jadi ke-13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, yaitu pasal 2 subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih, adalah satu orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama FH. FH. Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 sampai dengan 2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK periode 2017 sampai dengan sekarang. Nah, tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sudah disidangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Baik, itu tadi pernyataan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Setiono. Namun sebagai tambahan informasi bahwa sampai saat ini tersangka dengan inisial FH memang belum ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri. Namun pihak Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat pencekalan perjalanan bagi tersangka FH sampai adanya penyidikan lebih lanjut. Begitu juga dengan tersangka baru lainnya, pihak Kejaksaan Agung akan terus melakukan pemeriksaan serta penelusuran mengenai sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh mega skandal Jiwasraya.